Selamat siang, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Jadi pada siang hari ini saya akan membahas mengenai tata laksana COVID. Mungkin presentasi yang pertama ini akan dibatasi mengenai serial kasus mengenai penggunaan antivirus pada pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Fatmawati. Sebagai gambaran bahwa pengobatan di Fatmawati berdasarkan bersumber dari Kementerian Kesehatan, kemudian dari pedoman organisasi profesi, dan juga pedoman internal mengenai pengelolaan, pencegahan, pengendalian wabah di Rumah Sakit Fatmawati. Sekilas mengenai kondisi COVID di Rumah Sakit Fatmawati, jadi pada awal pandemi, bulan Maret sampai April, memang tingkat mortalitas yang ada di Fatmawati cukup tinggi, 41-43%, yang kemudian secara bertahap hingga pertengahan September ini dapat kami turunkan sampai kurang lebih 25% secara kumulatif. Ada beberapa cara pemantauan, tata laksana, obat-obatan yang diberikan sebagai usaha dalam menurunkan mortalitas di Rumah Sakit Fatmawati ini sendiri. Yang akan dibahas di sini adalah mengenai kasus sedang dan berat. Kenapa kasus sedang dan berat? Karena kasus sedang dan berat memang memerlukan perawatan. Dan dalam perawatan yang terpenting adalah pemantauan. Jadi dalam merawat pasien COVID-19, apa yang kami temukan adalah pemantauan yang menjadi hal yang memegang peranan yang sangat penting. Apa yang saya dipantau dua hal. Yang pertama adalah klinis. Klinis yang dipantau adalah saturasi. Jadi kita lakukan pemeriksaan saturasi dengan secara berkala, dan bila ditemukan saturasi di bawah 94 sampai 96%, maka kita memerlukan terapi yang lebih agresif, yang lebih cepat. Selain dari klinis, yang dipantau adalah pemeriksaan laboratorium. Kami di Fatmawati mempunyai protokol pemeriksaan laboratorium seperti yang ada dalam slide ini. Dalam hari pertama cukup banyak yang diperiksa seperti DPL, kemudian kimia darah, kami periksa hemostasis, kemudian periksa parameter inflamasi. Dan dari hal ini yang paling penting yang bisa kami paparkan adalah pemeriksaan CRP. Jadi pemeriksaan CRP kami lakukan secara serial agar kami dapat mendeteksi adanya perubahan-perubahan ke arah perburukan yang kita bisa deteksi secara lebih awal, sehingga kita bisa melakukan pengobatan lebih cepat dan lebih tepat. Kenapa CRP? CRP penting karena dalam penelitian awal kami di Fatmawati yang kami lakukan secara kohort retrospektif ditemukan bahwa ketika CRP awal lebih dari 8 mg per desiliter, mempunyai mortalitas sebesar 66,7% dengan resiko relatif 2,73, dan apabila dalam evaluasinya CRP yang melebihi 13,1 mg per desiliter, mempunyai resiko relatif 4,15 kali kejadian mortalitas. Oleh karena itu, pemeriksaan CRP memegang peranan penting dalam pemeriksaan laboratorium pasien COVID-19. Karena dengan kita bisa mendeteksi adanya perubahan yang dini, maka perburukan dapat kita atasi. Dalam presentasi kali ini, saya akan fokus mengenai pemberian antivirus. Nah, oseltamivir diberikan pada awal pandemi, saat ini kita banyak menggunakan favipiravir dan remdesivir, memang ini terkait dengan RCT yang dilakukan di Rumah Sakit Fatmawati. Seperti yang dikatakan di Sanders di zaman 2020, dikatakan bahwa ketika virus SARS-CoV-2 masuk, kemudian dia melalui beberapa tahapan, dan dalam satu tahapan, memang di sini ada peranan dari antivirus, yaitu remdesivir dan favipiravir, pada RNA-dependent RNA polimerase, yang menghambat translasi dan sintesis dari protein, sehingga mencegah terbentuknya virus yang baru. Yang pertama kita bahas mengenai favipiravir. Jadi favipiravir kita ketahui dia adalah analog nukleosidapurin. Dia merupakan inhibitor kompetitif dari RNA-dependent RNA polymerase. Dari penelitian di luar ditemukan bahwa favipiravir dibandingkan dengan lopinavir dan ritonavir mempunyai profil yang baik dalam perbaikan radiologis, time to viral clearance, maupun dalam adverse event yang timbul. Bagaimana di Fatmawati? Di Fatmawati sudah kejadian kurang lebih ada sampai akhir Agustus atau pertengahan September dengan 44 pasien yang dengan favipiravir memang keberhasilan sampai di atas 85%. Tapi yang perlu diingat di sini adalah adanya beberapa efek samping yang perlu kita cermati dan perlu kita berikan tata laksana khusus, seperti peningkatan asam urat di atas 7 itu bukan pada 10,8% pada pemberian favipiravir hari ke-7. Peningkatan SGOT, SGPT lebih dari 2 kali ditemukan pada 15 dan 20% pasien, yaitu memerlukan terapi tambahan. Ini ada beberapa serial kasus yang kami sajikan. Yang pertama, laki-laki 67 tahun, dia datang dengan onset yang cukup awal, yaitu demam 2 hari. Dan kalau terlihat di laboratoriumnya, awal dengan CRP yang juga cukup tinggi, 10,3,
dari pemeriksaan awal dari radiologis memang ditemukan adanya infiltrat yang cukup banyak di kedua lapang paru. Ini adalah pemeriksaan radiologis saat terjadi perburukan klinis. Jadi waktu awal sejak demam 2 hari, kemudian makin memberat, kemudian masuk ke ICU, kemudian kalau kita lihat di sini laboratoriumnya juga ada peningkatan dari CRP 10,3 sampai 15,5, kemudian dilakukan pemeriksaan radiologis, memang ditemukan ada infiltrat luas di kedua lapang paru. Nah, kemudian pasien dilakukan intubasi, pasien mendapatkan favipiravir, standard of care, dan juga suportif di ICU, dan kemudian pasien mengalami perbaikan pada onset hari ke-14. Jadi pasien tanpa ada komorbid, meskipun dia geriatri, tapi onsetnya lebih awal. Yang kedua, pasien geriatri laki-laki batuk pada onset hari ke-4 sebelum masuk rumah sakit, ada komorbid diabetes dan hipertensi. Jadi pasien datang dengan keluhan batuk tersebut, kemudian dalam perawatan sesak bertambah berat dalam perawatan. Laju nafasnya meningkat, kebutuhan oksigen juga meningkat. Kalau kita lihat dalam pemeriksaan laboratorium, terjadi peningkatan juga CRP dari 6,9 menjadi 7,1. Pemeriksaan radiologis sudah ditemukan adanya perburukan klinis radiologis. Jadi ada infiltrat di perifer bilateral, kemudian infiltrat bertambah luas di seluruh lapang paru. Pasien tidak masuk ke ICU, pasien mendapatkan high flow nasal kanul, klinisnya perbaikan, dan kita lihat juga dari gambaran laboratorium dan gambaran radiologis, ditemukan juga hal yang membaik, jadi pasien bisa pulang. Yang ketiga, pasien laki-laki 50 tahun, onset hari ke-4. Jadi pasien datang dengan demam dan batuk hari ke-4, ada diare, ada hipertensi, dalam perawatan laju nafas meningkat, kebutuhan oksigen meningkat. Kita lihat di sini CRP awal 21 cukup tinggi, kemudian CRP diulang evaluasi 23,1, dedimer juga semakin menaik, pasien klinisnya perburukan, masuk ke ICU, diintubasi, kemudian mendapatkan standard of care favipiravir. Dalam perjalanan klinisnya, kalau kita lihat dari gambaran radiologis, ini awal pertama kali masuk atau radiologis dari luar, dari rumah sakit luar, kemudian pasien mengalami perburukan, intubasi, sempat jadi perburukan dari infiltrat makin banyak di sebelah kiri dan kanan, tapi kemudian dalam perawatan lanjutan, pasien mengalami perbaikan dan bisa dilakukan ekstubasi, dan secara klinis juga radiologisnya juga mengalami perbaikan. Yang berikutnya laki-laki 29 tahun, datang dengan keluhan sudah desaturasi, sesak yang berat, rujukan rumah sakit luar. Jadi batuk di rumah sudah 4 hari, dirawat rumah sakit luar sudah 3 hari, ketika memberat kemudian dirujuk ke Fatmawati. Jadi komorbidnya adalah obesitas grade 2, jadi masuk ke rumah sakit Fatmawati, saturasi glomerular sudah 70%, sempat dipasang high flow nasal kanul sampai 86 sampai 92%. Pada hari pertama diberikan tocilizumab, kemudian diintubasi, pindah ke ICU, kemudian berikutnya dapat favipiravir, kemudian dalam perawatan di ICU juga sempat dilakukan CRRT, CVVH, tapi pasien meninggal pada hari perawatan ke-6. Kalau kita lihat dalam pemeriksaan radiologisnya, memang pada awal infiltrat memenuhi seluruh lapang paru. Pasca tocilizumab sempat perbaikan, tapi kemudian pasien terdapat infiltrat tambahan lagi di sebelah atas, kemudian pasien meninggal. Kalau lihat dari pemeriksaan laboratorium, kita lihat dari dedimer juga makin tinggi, CRP sempat perbaikan, ya, namun pasien tetap meninggal pada perawatan hari ke-6. Pasien lain lagi, pasien wanita 55 tahun, dirujuk dari rumah sakit luar, jadi pasien demam, batuk, di rumah, kemudian dirawat di rumah sakit luar, kemudian dirujuk ke Fatmawati. Ketika dirujuk, kondisi yang cukup berat, dilakukan intubasi. Pasca intubasi juga dengan ventilator, saturasinya tidak terlalu optimal, dan pasien meninggal pada perawatan hari ketiga. Jadi pasien masuk juga kondisi cukup berat dengan CRP tinggi, infiltrat memenuhi seluruh lapangan paru, kemudian dedimer juga meningkat dengan drastis, CRP juga dengan meningkat, pasien meninggal pada hari ketiga perawatan di Fatmawati. Apa yang bisa kita pelajari, ternyata onset memegang peranan penting, makin cepat pasien datang, berobat, makin cepat diberikan antivirus, umumnya prognosis yang rasanya lebih baik, meskipun kita memerlukan RCT yang masih menunggu hasil RCT-nya. Kemudian ringan, sedang, dan berat itu juga menjadi peranan penting juga, dan adanya komorbid atau tidak pada pasien. Jadi, selain timing onset, mungkin perlu ditambahkan lagi, memang perlu pemantauan, apakah nanti setelah antivirus juga memerlukan terapi-terapi lain, itu juga menjadi hal yang penting. Yang kedua, contoh kedua, antivirus yang kita gunakan adalah remdesivir. Dari penelitian
preliminary trial yang dikerjakan memang dia cukup bermanfaat pada pasien-pasien yang menggunakan oksigen nasal kanul. Jadi ketika dicoba pada pasien-pasien yang menggunakan high flow atau yang diintubasi, memang tidak terlalu berbeda bermakna. Jadi mungkin diberikan cukup baik pada kasus sedang. Memang kita masih menunggu final paper-nya. Dievaluasi oleh kawan-kawan sudah dikerjakan mungkin sekitar sampai akhir Agustus 7 pasien, 5 berhasil pulang, 2 masih meninggal dalam perawatan di rumah sakit. Ini satu kasus contoh yang pertama, wanita 62 tahun, jadi ada batuk, sesak, kondisinya cukup baik, CRP juga tidak terlalu tinggi, memang ada invitat kalau kita lihat di kedua lapang paru dan pemeriksaan severe evaluasi, invitatnya jauh berkurang, pasien dapat pulang dengan kondisi yang sehat. Contoh yang kedua, laki-laki, pasien cukup berat datang ke Fatmawati, begitu masuk, kemudian dilakukan intubasi. Kalau terlihat dari parameter lab-nya juga CRP dengan sangat tinggi, ada invitat di kedua lapang paru, invitat dalam perjalanan semakin luas, pasien sempat dilakukan CVVH selain diberikan remdesivir dan suportif di ICU, namun pasien tetap meninggal kondisinya. Berikutnya, wanita 28 tahun, masuk ke kita demam hari ke-6, memang ada batuk ringan, tidak tampak terlalu sesak. Kalau kondisi lihat dari parameter radiologis dan laboratoriumnya, kondisinya cukup aman, CRP-nya rendah, kemudian tidak ada invitat dalam perjalanan evaluasi CRP juga tidak ditemukan peningkatan yang bermakna, jadi pasien diberikan remdesivir dan standard of care, kemudian pasien bisa pulang dalam kondisi yang sehat. Apa yang kita pelajari di sini memang timing, onset penting, ringan, sedang, berat juga penting juga. Kalau masuk pada kondisi sudah berat, memang mungkin saja tidak cukup dengan antivirus saja, mungkin perlu tambahan terapi-terapi lain, apalagi memang biasanya pasien ada komorbid. Namun memang masih memerlukan menunggu hasil RCT atau penelitian besar lebih lanjut, di mana sebenarnya tepatnya dia bisa diberikan. Lagi-lagi saya kembali lagi ke dalam slide ini bahwa ini hal penting yang perlu saya ingatkan, kapanpun dia datang, kapanpun pasien datang tiba, memang pemantauan memegang peranan penting agar kita dapat menentukan mana pasien yang memang kita membutuhkan terapi tambahan yang lebih agresif, mana yang cukup dengan standard of care. Kalau kita lihat dalam gambar ini, Sidik, Mehra, dan kawan-kawan dan 2020 mengatakan bahwa ada 3 fase sebenarnya, fase 1, 2, dan 3. Kemungkinan besar antivirus efektif di kotak kuning, masih diteliti apakah di kotak merah ini masih bisa berperan atau tidak. Tapi nampaknya kalau dalam kotak merah ini memang ada pada fase pulmonary, kita bisa melihat apakah sudah mulai timbul hipoksia atau tidak, kemudian ada peningkatan CRP atau tidak, karena memang di sini kotak penting apakah memerlukan obat tambahan antiinflamasi, antibodi sitokin atau tidak. Nanti akan dijelaskan oleh presentasi berikutnya. Karena di sini mega penting untuk kita sekali lagi bisa menurunkan mortalitas. Dan kembali, saya ingatkan lagi, ini mungkin kesimpulannya, bahwa apapun itu terapi yang kita berikan memang pemantauan di sini memegang peranan penting. Pasien bisa sembuh dengan cukup baik pada OTG, asimptomatik, yang ringan, mungkin bisa sembuh. Tapi ada beberapa pasien yang memang pada akhirnya jatuh dalam kondisi RDS, kemudian meninggal. Dan dengan pemantauan yang adekuat, yang tepat dan adekuat, kita bisa menentukan ada kondisi-kondisi pre-RDS ini bisa kita intervensi, dan kita bisa berikan obat tambahan supaya mencegah timbulnya RDS atau mengurangi mortalitas yang terjadi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti selanjutnya saya kembalikan ke moderator dan ke presentasi yang berikutnya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan.